detik-detik terakhirnya si Josie ini sempat teriak ke ibunya. Dia bilang I love you mom, itu saat ibunya sama si Raider ini. Ini adalah kisah Dennis Rader. Dia adalah seorang ketua dewan gereja dan juga dia adalah seorang pembunuh BTK killer. BTK ini singkatan dari jadi dia itu caranya membunuh korban-korbannya itu dengan mengikat, menyiksa, setelah itu baru membunuhnya guys. Selama melakukan kejahatannya ini dia itu sudah membunuh sekitar 10 orang. Nama panjangnya Dennis Lynn Rader. Dia lahir pada tanggal 9 Maret 45. Dia merupakan kakak tertua dari 4 bersaudara dan dia tinggal di lingkungan yang sederhana. Dan kelakuan dia yang abnormal ini sebetulnya udah kelihatan guys dari mulai dia remaja. Jadi waktu dia remaja itu dia sering mengikat dan menyiksa hewan liar tanpa alasan yang jelas guys. Nah selain itu dia juga sering mengikat tangan dan juga pergelangan kakinya dengan tali dan dia menutup mukanya dengan tas dan setelah itu dia mulai berfantasi guys. Selain itu dia itu juga sering mengumpulkan foto-foto wanita yang dia temui di majalah-majalah dan dipotong-potong dan setelah itu dia membayangkan untuk bisa menahan dan mengendalikan wanita-wanita itu. Sifat yang abnormal ini sebelumnya dia tuh bisa menyembunyikannya dengan sangat rapi ya guys, dan di kehidupan sosialnya tuh dia terlihat sangat sehat gitu loh. Terlihat sehat, mukanya juga normal, penampilannya rapi. Nah awalnya dia bertemu sama istrinya, jadi setelah dia pulang bertugas dia kan kerja sebagai tukang listrik. Nah, dia melewati gereja. Nah, di gereja itu dia ketemu Paula Dietz. Dan akhirnya mereka berkencan dan akhirnya mereka menikah pada tahun 1971. Dennis Rader atau Rader ini, dia sudah berhenti menjadi tukang listrik dari tahun 73. Dan setelah itu dia mulai melakukan aksinya dan mendapatkan korban pertama dia itu pada tanggal 15 Januari 1974. Kronologisnya guys, jadi waktu itu sang istrinya si Paula Dietz ini dia lagi tidur. Nah setelah itu si Rader ini dia pergi ke rumah keluarga Otero. Sampai di situ singkat cerita dia membantai seluruh keluarga itu. Nah di situ ada dua anaknya, namanya Josie umurnya 11 tahun dan satunya namanya Joseph berusia 9 tahun. Nah kedua anak ini dipaksa sama si Rader itu untuk melihat Rader menyiksa orang tuanya sampai tewas guys. Dan di detik-detik terakhirnya si Josie ini sempat teriak ke ibunya. Dia bilang I love you mom, itu saat ibunya sama si Rader ini. Nah setelah kedua orang tuanya ini tewas, si Josie yang perempuan tadi diseret sama Rader ke ruang bawah tanah. Nah di situ si Josie ini dilepas celana dalamnya, lalu dia digantung dan setelah itu disiksa dan akhirnya dia juga tewas. Setelah semua anggota keluarga itu tewas guys, dan dia tuh masih sempat untuk mengabadikan kejahatan pertama dia memfoto mayat-mayat yang ada di situ. Lalu dia juga mengambil beberapa pakaian dalam milik si Josie tadi sebagai kenang-kenangan guys. Setelah itu dia pulang ke rumah, dia langsung tidur di samping istrinya karena paginya dia harus ke gereja. Karena kan dia juga masih sebagai ketua dewan gereja guys. Beberapa bulan setelah terjadinya pembunuhan perdananya dia lalu melakukan pembunuhan lain lagi. Kali ini dia mencoba membobol suatu apartemen yang di situ ditinggali oleh seorang wanita bernama Catherine Bright. Nah, karena waktu sampai sana si Catherine Bright ini belum pulang kan, nah dia mencoba melakukan kegiatan seolah-olah sibuk melakukan kegiatan sampai menunggu si Catherine Bright itu datang. Lama kemudian si Catherine datang, tapi ternyata dia itu datang dengan saudara laki-lakinya bernama Kevin. Karena ternyata dia datangnya nggak sendiri, si Kevin itu ditembak sama si Rader. Nah, setelah Kevin terlihat sudah nggak berdaya, terlihat sudah tewas, akhirnya si Catherine ini yang dieksekusi
sama Raider. Singkat cerita, si Catherine ini ditemukan sama pihak kepolisian itu dia sudah otomatis ya dia sudah meninggal. Si istrinya, si Paula itu tadi kan hamil guys. Lalu karena kehamilan istrinya ini, si Raider itu dia vakum dari kegiatannya membunuh orang ini guys. Dan setelah beberapa tahun tuh infonya si BTK killer ini nggak ada. Jadi nggak ada kasus-kasus lagi selama istrinya itu hamil. Lalu mulai lagi setelah itu pada tahun 1977. Nah, di tahun 1977 itu ada seorang perempuan juga bernama Shirley Vian, dan dia merupakan korban ke-7 dari si Raider ini. Jadi sebelumnya itu dia ternyata sudah melakukan kejahatan, sudah melakukan pembunuhan itu sebanyak 6 kali. Nah, ini si Shirley Vian itu orang ke-7 dari daftar pembunuhan si BTK killer itu guys. Sama dengan korban-korban sebelumnya, jadi si Shirley Vian ini sebelum dia tewas, sebelum dia dibunuh, dia akan dulu, setelah itu dicekik, dan dia akan dibunuh sama si Raider guys. Nah, sebenarnya guys, di masa itu, masa setelah si Shirley Vian itu dibunuh sama Raider, sebenarnya si Paula ini mau menaruh curiga ke suaminya. Dia itu tahu kalau sebenarnya cara menginjak, cara tulis-menulis dari si Raider sama BTK killer itu mirip, sampai si Paula itu sempat bilang sama si suaminya kalau cara menulis itu mirip sama BTK killer, tapi cuman sambil lalu aja gitu loh guys. Jadi dia cuman bilang, kamu mirip sama si BTK killer ini, cuman bilang gitu aja, tapi dia sama sekali nggak curiga guys. Ada lagi si Raider ini tuh, dia tuh memiliki kotak penyimpanan guys di rumahnya, cuman si Paula ini nggak boleh lihat, nggak boleh buka, pokoknya nggak boleh tahu kotaknya apa. Padahal guys, di dalam kotak itu ada semua bukti tentang BTK killer ini. Jadi di kotak itu si Raider ini menyimpan segala benda-benda kenangannya dia waktu dia melakukan aksinya. Seperti pembunuhan pertama dia yang dia mengambil celana dalam ada di situ guys. Terus ada juga beberapa foto dari korbannya dan segala macamnya ada di situ semuanya. Kadang memakai pakaian korbannya, lalu dia seolah-olah mengikat dirinya sendiri seperti yang tadi kita sampaikan waktu dia remaja guys. Jadi hal itu juga ternyata dia lakukan ke korban-korban. Dia ulang lagi kegiatan itu dan dia abadikan sendiri, dan mungkin waktu itu sudah ada kamera timer ya guys. Jadi dia merekam atau memfoto dirinya sendiri dan didokumentasi ya. Jadi Raider ini melakukan aksinya lagi. Nah, kali ini dia itu membunuh tetangganya sendiri. Jadi ini adalah korban ke-8 dia ya guys. Korban dia adalah Marin Hedge yang berusia 53 tahun. Nah, ini tuh sebenarnya si wanita itu sering banget disapa sama Raider ini kalau dia ke gereja. Jadi sangat-sangat tidak masuk akal atau sangat-sangat tidak mungkin kalau si Raider ini sebagai pelakunya. Dan si Raider ini pun juga sempat menghibur keluarga yang berduka guys. Dan mereka juga otomatis gak ada yang curiga karena kan si Raider ini kebiasaan atau sehari-harinya kan baik sama si korbannya ini. Nah, setelah itu pada tahun 89 si BTK killer ini mulai lagi melakukan aksinya, yaitu korbannya adalah wanita yang tergolong muda berusia 28 tahun. Namanya Vicky Weigerle. Kejahatannya dia pun belum terungkap. Pada tahun 91 nih, dia melakukan kejahatan lagi. Nah, ini korban dia yang ke-10, yaitu Dolores Davis berusia 63 tahun. Si Raider ini, dia itu dalam melakukan aksinya ini, dia tuh membawa balok kayu, lalu dia mencoba membuka pintu kaca geser yang ada di rumah nenek itu. Lalu dia itu membawa mayat nenek ini ke jembatan. Setelah pembunuhan yang ke-10 ini, si Raider ini sudah nggak aktif lagi guys melakukan pembunuhan. Sudah beberapa waktu, jadi tentang waktunya udah agak lama dan tidak ada pembunuhan lagi kan guys. Nah, sampai pada suatu hari pada tahun 2004, nah itu si Raider ini waktu dia baca koran tuh, dia menemukan ada tulisan di koran itu
memperingati 30 tahun terbunuhnya keluarga Otero. Nah, jadi keluarga yang menjadi pembunuhan pertama dia tadi guys. Nah, bukannya dia jerah, bukannya dia inget dan dia ngerasa bersalah guys, tapi ini tuh malah si Raiden ini tuh malah ke-trigger gitu loh guys. Jadi kayak dia itu ngerasa, wah dia kan dia inget kayak, aduh waktu aku membunuh kayak gini, terus sensasinya seperti apa, lalu mungkin kenangan-kenangan yang dia ambil dari situ. Jadi dia malah mulai berfantasi dan dia itu malah ingin mengulanginya lagi gitu. Dan karena mungkin dia muncul ya rasa bangganya dia, dan dia mau pamer ke polisi karena sudah lama berita itu hilang dan nama BTK Killer itu mungkin sudah mulai lenyap kan, sudah mulai tidak terdengar lagi. Nah, dia mulai tuh ngirim paket ke polisi, ngirim surat yang berupa kayak ejekan gitu guys ke polisi, terus dia ngirimin dokumen, ngirimin bukti-bukti tentang korban-korbannya dia di masa lalu gitu guys. Nah, sama polisi dicek kan, Raider ini tuh dia bilang ke polisi kalau dia bangga gitu loh guys, kayak aku masih ada loh, aku masih bisa di sini dan aku lolos, aku belum tertangkap dan aku masih bisa berkeliaran bebas gitu loh, kayak intinya kalian di mana gitu mungkin ya guys. Tapi guys, ternyata ada beberapa barang yang dia kirim ke polisi ini jadi membuat tim polisi itu kan dia mulai lagi membentuk tim khusus ya untuk melakukan penyelidikan lagi, dan salah satu barangnya itu ada floppy disk. Nah, floppy disk itu berisi tentang surat ancaman, tapi ternyata kan Raider ini sudah melakukan kejahatannya kan selama 30 tahun ya. Nah, seiring berkembangnya zaman, otomatis juga teknologi juga berkembang kan guys. Nah, di tahun 2004 itu tuh ternyata sudah ada software guys. Software itu dia bisa melacak ya dokumen-dokumen yang dihapus dan segala macamnya itu loh guys di floppy disk. Nah, ternyata di situ setelah menggunakan software itu, si polisi itu menemukan dokumen dari Microsoft Word yang dokumennya itu adalah dokumen untuk gereja Kris Lutheran yang ditulis oleh ketua dewan yang bernama Dennis Rader. Nah, tentunya kan ini menjadi salah satu bukti karena sebelumnya kan cuma BTK Killer kan, dan di sini di dokumen itu ada nama. Akhirnya si tim dari polisi ini mencocokkan DNA dari Rader itu dengan DNA dari sperma yang ada di salah satu korbannya si Rader tadi. Dan ternyata guys cocok, dan akhirnya ditetapkan si Rader ini sebagai tersangka guys. Pada tanggal 25 Januari 2005 rumahnya Raider ini akhirnya digerebek sama polisi, dan sampai polisi datang si Raider ini sempat memeluk anaknya guys. Jadi si Raider ini bilang gak usah khawatir, semuanya kan baik-baik saja kayak di US, ke anak perempuannya. Tentunya ya guys ya, anak perempuannya sama terpukul ya, karena kan dia itu masih nggak percaya guys kalau bapaknya itu atau ayahnya ini sebagai serial killer, karena di kesehariannya tuh dia sangat penyayang gitu. Sampai di kantor polisi si Dennis pun juga kooperatif, dia mengungkapkan semuanya kepada polisi, dan akhirnya dia tuh divonis selama 175 tahun. Benernya itu dia sebelumnya mau dihukum mati guys, tapi katanya di persidangan itu ada kesalahan waktu di pengadilan, cuman belum ada info yang tepat itu karena apa, dan akhirnya dia divonisnya 175 tahun, dan waktu ditangkap itu dia berusia 60 tahun guys.